Selamat pagi anak-anak, kiranya kita semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan dan anak-anak tetap sehat walaupun sedang belajar di rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa untuk mendasari firman Tuhan pagi ini. Bapa, terima kasih buat kasih dan karunia-Mu. Jika hari ini kami masih Engkau izinkan untuk belajar firman Tuhan sebelum kami belajar tentang pelajaran di hari ini. Oleh karena itu, kiranya Engkau menuntun kami supaya kami bisa memahami apa yang menjadi isi daripada firman Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan kami berterima kasih buat kesempatan ini. Haleluya, amin. Bacaan kita saat ini terambil di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19. Mari kita akan baca bersama-sama kalau anak-anak sudah menemukannya. Dari Matius 28 ayatnya yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, sampai di sini dulu pembacaan kita anak-anak. Nah, apakah pernah anak-anak mendapatkan pertanyaan, apakah Tuhanmu itu 3 atau 1? Ya, tentunya kalau kita melihat dari ayat yang kita baca ini, firman Tuhan menginformasikan kepada kita bahwasanya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu keberadaannya memang ada. Ya, tetapi bukan berarti bahwasannya kita orang-orang Kristen ini menyembah 3 Allah. Ya. Hal ini menunjukkan kesatuan Allah atau kesatuan di dalam diri Allah yang semuanya itu bisa dibedakan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong tentang keberadaan Allah kita itu adalah Allah yang esa, Allah yang satu, ya. Tetapi dia punya pikiran, ya, dan kemudian Allah itu juga punya roh. Ya, pikiran Allah itu disebut dengan firman Allah. Kita bisa melihat itu di dalam Kejadian pasal yang pertama. Mari coba anak-anak buka di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sampai di situ dulu ya. Nah, ayat yang pertama dari Kejadian pasal yang pertama ini disebutkan di sana ada oknum Allah. Ya. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kemudian di ayat yang kedua kita melihat di sana ternyata Allah itu juga punya roh. Ya. Allah punya roh. Dan di bagian yang ketiga kita melihat bahwasanya Allah itu pun ternyata juga punya firman. Dan dengan firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita ngomong tentang Allah yang disembah oleh orang Kristen itu ada berapa? Jawabannya adalah ada 1. Ya, tetapi di dalam Allah yang besar itu Allah mempunyai pikiran. Ya, pikiran itu yang identik dengan perkataan. Kemudian Allah pun juga memiliki roh di dalamnya. Ya. Untuk kita bisa memahami Allah yang kita sembah itu, kita bisa melihat tubuh manusia. Ya. Kita punya tubuh dan kemudian di dalam tubuh kita ini kita punya pikiran dan kita punya perkataan. Pikiran kita ini biasanya kita ekspresikan melalui perkataan kita. Dan kemudian di dalam diri kita ini kita pun juga punya roh. Dan
roh itu yang memberi kehidupan. Manusia tidak akan bisa terpisah dengan pikirannya, demikian juga manusia tidak bisa terpisah dengan rohnya. Kenapa? Karena ketika manusia terpisah dengan rohnya, maka manusia ini akan mati. Ya. Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita tidak akan pernah bisa terpisahkan dengan rohnya. Kalau Allah itu terpisah dengan rohnya, maka Allah itu menjadi Allah yang mati. Nah, apakah kita menyembah Allah yang mati? Tentunya tidak. Demikian juga dengan Allah itu tidak pernah terpisahkan dengan firman-Nya, ya, dengan pikirannya. Kenapa? Kalau Allah itu terpisah dengan pikirannya, berarti Allah pernah ada tanpa firman, tanpa pikiran. Dan itu yang tidak disembah oleh orang-orang Kristen. Jadi antara Allah, pikiran Allah, ya, firman Allah, dan kemudian roh Allah itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita orang-orang percaya menyembah Allah yang demikian. Allah yang punya pikiran, punya firman, dan Allah yang punya roh. Dan itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 tadi. Dan wujud daripada semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu bisa kita melihat di dalam kehidupannya, ya, di dalam kehidupan Kristus. Ya, sehingga ketika kita memutuskan menjadi orang-orang percaya, sebenarnya kita ini tidak menyembah kepada 3 Tuhan, tetapi menyembah kepada satu Tuhan. Tuhan yang Esa itu yang memiliki firman dan juga memiliki roh. Ya, semuanya tidak pernah terpisahkan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita boleh terus belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa. Ya, Allah yang satu, bukan 3, tetapi Allah yang satu. Di dalam diri Allah yang Esa itu dia punya firman, dia punya roh yang tidak mungkin terpisahkan. Ya, demikian juga dengan kita, orang-orang yang percaya, kita punya pikiran dan kita juga punya roh yang sudah Tuhan anugerahkan. Sehingga dengan pikiran kita, dengan roh kita, kita bisa menyembah Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang percaya, maka kita ketika percaya kepada Kristus, kita harus melibatkan pikiran kita. Kita juga harus melibatkan roh kita. Artinya totalitas apa yang ada di dalam diri kita harus kita persembahkan kepada Dia. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kiranya renungan yang sangat singkat ini boleh menolong kita, boleh menambah wawasan kita tentang Tuhan kita, ya, bahwasanya kita ini bukan menyembah Tuhan yang jumlahnya 3, tetapi kita menyembah Tuhan yang Esa, ya, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dengan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa sekali lagi. Bapa, bersyukur buat firman-Mu saat ini. Kiranya Engkau terus tolong kami untuk bisa memahami lebih dalam lagi tentang firman-Mu, sebab firman itu yang akan menuntun kami kepada kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus-Mu yang terus akan menerjemahkan firman itu sampai firman itu benar-benar dipahami oleh setiap kami, secara khusus untuk anak-anak kami yang ada di sekolah Immanuel. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia, kami berdoa. Haleluya, amin.